Agar bisa tetap taat atau tetap istiqomah, seorang muslim butuh banyak penopang. Salah satunya ialah ilmu. Karena itu, ia harus sering-sering menghadiri majelis ilmu. Namun sayang, sering orang malas mencari ilmu atau menghadiri majelis ilmu, tentu dengan berbagai alasan. Jika demikian, sadarilah bahwa ia sudah masuk dalam perangkap tipu daya setan. Dalam hal ini, Ibnu Al-Jauzi rahimahullah berkata, ketahuilah bahwa tipuan iblis yang pertama kali kepada manusia adalah dengan membuat mereka berpaling dari ilmu. Sebab sesungguhnya ilmu adalah cahaya. Saat iblis mampu memadamkan cahaya-cahaya manusia, maka iblis bakal mudah menjatuhkan mereka dalam kegelapan, kesesatan sebagaimana yang dia kehendaki. Karena itu, agar kita tetap istiqomah dalam ketaatan, janganlah sekali-kali kita menjauh dari majelis ilmu atau malas dalam mendalami ilmu-ilmu agama. Sebabnya, setan akan jauh lebih mudah menyesatkan orang-orang bodoh daripada orang-orang yang berilmu. Agar tetap istiqomah dalam ketaatan, hendaknya seorang muslim juga tidak menunda-nunda amal soleh. Sebabnya, sebagaimana kata Khalid bin Ma'dam rahimahullah, saat pintu kebaikan telah terbuka di hadapan salah seorang di antara kalian, segera masuki, karena dia tidak tahu kapan pintu kebaikan tersebut tertutup kembali. Karena itu, jangan sekali-kali menunda-nunda beramal soleh, karena merasa masih banyak kesempatan. Semua kesempatan itu bisa saja sewaktu-waktu hilang dan tak akan kembali lagi. Saat demikian, kesempatan untuk beramal soleh berkurang, bahkan mungkin hilang sama sekali. Namun demikian, harus disadari bahwa istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu merupakan tanggung jawab atas diri sendiri. Ini saja tidaklah cukup, sebabnya setiap muslim juga memiliki tanggung jawab sosial. Salah satunya adalah dakwah, amal ma'ruf nahi mungkar, dan menyampaikan nasihat kepada sesama muslim. Dakwah tentu bukan sekedar tanggung jawab kenabian atau hanya tugas para nabi dan para ulama sebagai pewaris mereka. Tidak bisa hanya karena kita banyak dosa dan belum menjadi manusia sempurna, kita enggan atau menolak tugas dakwah. Sebabnya, kata Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullah, andai tidak boleh menyampaikan nasihat kecuali orang yang terbebas dari dosa atau kesalahan, tentu tidak ada seorang pun yang layak menyampaikan nasihat kecuali Rasulullah SAW. Sebabnya, tidak ada seorang pun yang terbebas dari dosa kesalahan setelah beliau. Karena itu, menyampaikan nasihat atau dakwah adalah hak sekaligus kewajiban setiap muslim. Karena itu pula, tak harus menunggu menjadi manusia sempurna tanpa celah untuk menyampaikan nasihat atau dakwah. Namun demikian, dakwah di era penuh fitnah saat ini tidaklah mudah. Apalagi jika dakwah benar-benar menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa zalim dan berjuang menegakkan syariahnya. Tentu penuh resiko. Dari mulai dibully, dicaci, dituduh radikal, dikaitkan dengan terorisme, dipecat dari pekerjaan, diputus segala sumber rezeki, dipenjara, diancam untuk dibunuh, dan lain-lain. Semua tantangan dakwah di atas sebetulnya dialami oleh para nabi dan rasul, termasuk Rasulullah SAW. Caci maki hingga penganiayaan dialami Rasulullah SAW dan para sahabat. Hal ini yang sempat membuat Rasulullah SAW berduka hingga turun ayat yang menghibur beliau, yang artinya, sungguh telah didustakan pula para rasul sebelum kamu, lalu mereka sabar atas pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka sampai datang pertolongan Allah kepada mereka. Semoga kita tetap istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga dalam dakwah hingga datang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.